Rame banget. Saudara, kondisi di depan gedung DPR. Kan? Fokus mulailah melihat bahwa akar masalah ini adalah pemimpinan nasional. Dibakar, wah. Jokowi dibakar. Jangan sampai hidup. Tumben Puan Maharani gak ada sama Caimin. Saya mendukung hak angket ini. Pun belum ada final dari perhitungan. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas gimana sih hasil dari rapat DPR. Dan kita bakal lihat juga demo di DPR gitu, yang katanya sebelumnya pengen nginep, apakah jadi? Dan yang kedua, katanya demonya rame. Memang serame apa sih? Mari kita bahas di channel ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian subscribe dulu. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga yang belum klik subscribe ya. Dan jangan lupa kalian bantu gue dulu dengan cara ninggalin jejak, dengan cara yang kalian komen di bawah, like, share, aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Gue seberapa lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Panas, tuntut pemakzulan Jokowi, masa bakar ban. Dua kali bakar ban. Oke. Ya, jadi pemakzulan itu artinya tuh mungkin ada yang nggak tahu. Sebenarnya kata yang sering gue sebutkan, yaitu diturunkan Jokowi atau diberhentikan gitu ya, jadi presiden ya, pemakzulkan. Oke, kita coba dengerin seperti apa beritanya. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI masih terus berlangsung. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat masih berkumpul di depan gedung DPR MPR RI, lengkap membawa spanduk dan juga baliho yang berisi tuntutan mereka. Dan bisa juga dilihat apa tuh? Di belakang saya ini Kaisang juga, Bobi Nasution. ada mobil yang dipakai untuk sebagai panggung bagi para massa untuk menyampaikan orasi-orasi mereka dalam aksi hari ini. Ada sejumlah tuntutan begitu yang mereka sampaikan dalam aksi demo hari ini. Yang pertama, mereka menuntut agar harga barang sembako ini diturunkan. Lalu mereka juga menuntut untuk mengusut pemilu curang pada tahun ini dan menuntut agar anggota DPR menggunakan hak angket mereka untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pada tahun ini. Selain itu juga mereka meminta agar Presiden Jokowi ini mundur dari jabatannya sebagai presiden, dan juga Ketua KPU RI Hashim Asyari juga ini dituntut untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Jelajahi cara baru. Agak emosi nih, orang lagi dengerin berita yang belakang, pemilu ulang, turunkan Jokowi. Jadi intinya tuntutannya ya itulah ya, harus diusut segala macam, DPR harus kerja keras gitu ya, pengusutan, sembako naik, itu kita nggak boleh naik ya, sembako tuh harus turun terus, kalau bisa murah gratis kenapa harus naik gitu ya. Iya. Ya nggak tahu lah ya, padahal ini momen-momen hal yang biasa ya, setiap lebaran pasti harga-harga sembako naik, tapi ya gitulah ya. Yang disalahin siapa? Jokowi, Prabowo. Kita dengerin apa nih tulisannya. Metro TV aku hapus di rumah. Kok semua disuruh mundur, lalu siapa penggantinya? Tarwiyah penggantinya. Metro TV, siaran TV yang terpercaya, channel lain dibungkam. Pak Lurah, Pak Jokowi adalah presiden terbaik ya. Ya inilah ya dari itu. Mari kita lihat dari sisi lapangannya, ini sisi beritanya. Lihat dari atas dulu nih, DPR membara. Oke, apakah serame apa? Rame banget. Wow. Wow, rame banget. Jujur. Ini mohon maaf nih ya, agak menyakitkan. Tapi ini sepi loh teman. Dan gue kagak lihat mahasiswa loh. Ini sepi teman-teman. Ini sepi. Saya baru lewat, bisa kok sedikit yang demo, kebanyakan aki-aki sama nenek-nenek. Ya
Ya gue juga gak tahu gitu, kenapa sih kalian ini yang demo itu orang-orang tua semua rata-rata. Kemarin demo tanggal 1 sepi nih ya, diundur jadi tanggal 5. Tanggal 5 ya sama aja tuh ya. Sama aja tanggal 5. Bedanya cuma nambah sedikit, ada wartawan nih bedanya ya. Dibantu wartawan aja nih, makanya kelihatan ramai ya. Kemarin 1 Maret mundur jadi 5 Maret. Kira-kira mundur lagi nggak ya? Namanya perubahan gitu. Kalau perubahan ya angkanya itu harus berubah-berubah gitu biar asik ya. Next, bentar, gue pengen jawab nih. Bang, itu tuh termasuk rame loh, bentar. Coba kalau kalian bandingin saat ada yang demo di DPR nih, kalau mahasiswa yang demo ya, kita lihat nih. Saudara, kondisi di depan gedung rame banget DPR kan? RI Jakarta, Anda lihat bahwa pihak kepolisian juga mulai menembakkan water cannon ke arah Nah, ini nih ya, massa. definisi rame ya. Lihat tuh, sampai disiram-siram air tuh, ujung ke ujung, definisi rame. Jangan-jangan yang di JIS kemarin pendukung 02 aja nih ya, buat bantu ngeramein. Karena kan kalau kita lihat JIS sama GBK kan sama-sama rame nih. Jangan di JIS kemarin itu 02 ya, paginya kan JIS, siangnya baru GBK. Waduh, ini bener-bener sih ya. Nah, ini definisi rame nih, beda ya sama yang tadi ya. Next, kita lanjut lagi ya. Mobil komando maju mundur cari posisi. Jangan nggak bisa bawa mobil nih, coba lihat. Bapak polisi. Rame banget ya. Wow, rame banget. Wah, rame wartawan maksudnya. Di belakang masih ada masa yang konvoy ke sini guys. Ada long march ini. Kita masih menunggu guys. Iya ya, mobilnya maju mundur aja ya. Apa yang ada hadir di sini ya, di sebelah sana juga ada guys. Mundur nih mobilnya. Maju lagi dia. Dia ngapain sih sebenarnya? Ini ngapain sih mobilnya? Iya juga ya. Ini ngapain mobilnya maju mundur? Maju lagi buat impor kardus nih. Oke deh, udah pas ya. Oke. Mungkin buat ngalangin gerbang aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang demo. Anjir. Sepi loh temen-temen ya. Biasanya ya ada mobil biasanya dirombongin ya, didatengin nih. Merdeka ini pendukungnya mana nih? Jauh-jauh semua ini. Aduh, next. Menurut pandangan saya itu kira-kira ada 250 juta orang. Tolong koreksi kalau salah. Oh tidak, Anda tidak salah ya, itu 250 juta orang. Sampai transparan saya melihatnya ya. Wah, banyak banget ini emang. Next, kondisi terbaru dan terupdate, paling update dan terbanyak. Oke, jam 3. Udah 3:30 nih ya. Udah 3:30, kita lihat nih gimana tampilannya. Bu, pulang Bu. Bentar, kita bisa lihat kan, katanya kemarin mau ajak mahasiswa bergerak bareng ya, bapak-bapak dengan mahasiswa. Tanggal 5 akan mendukungkan adik-adik kami. Tanggal 5 baru serius demonya. Loh, kok isinya sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu ya? Ini ngapain lagi ibu-ibu yang garis-garis ini? Bajunya kembar lagi, adik kakak nih. Asli adik kakak, rambutnya sama, baju kembar. Rame banget ya.
Rame banget. Salfok sama ibu-ibu yang pakai baju strip merah kayak bingung gitu ya. Iya ya. Gua ngapain kesini? Ini juga ya tadi. Gue juga salfok, makanya tadi gue pause ya. Next. Depan DPR RI yang demo jadi wartawan semua. Coba teliti. Oh iya ya. Kan sudah aku bilang. Rame bukan karena demo, wartawan. Oke, benar-benar. Ya bener-bener sih yang rame wartawan. Karena emang promosinya itu getol bener 01 ini kita bakal demo. Promosinya itu dari 1 Maret temen-temen. Kebayang kalau 1 Maret diundur sampai 5. Jadi wartawan makin seneng nih nyari topik ya. Yang ketinggalan tanggal 1 Maret masih ada kloter 2 5 Maret. Apakah ada kloter ketiga? Next. Ketemu lagi. Oke, apa nih? Oh ini yang mobil maju mundur tadi ya. Ya malah solawatan. Udah tahu gue kosong berapa nih. Demonya pada takut panas ya Isya. Di bawah pohon semua. Emang nggak banyak ya. Ini rumah rakyat. Seharusnya kita harus disambut dengan rakyat juga. Iya, lihat isinya wartawan semua dan di bawah pohon semua. Coba orang-orang itu aja tuh yang di atas mobil ya, yang nggak takut panas. Next, buruh berpikir 100 kali untuk demo, apalagi mau tumbangkan presiden. Sorry, gua nggak ikutan. Itulah. Kenapa tuh? Tunjukkan bahwa persatuan buruh itu sangat solid kawan-kawan. Jika buruh bersatu tuh Jokowi dengan mudah ditumbangkan. Gerakan ini bukan masalah gerakan untuk menumbangkan kekuasaan, tidak kawan-kawan, tapi gerakan ini untuk merebut kesejahteraan. Namun bila pemerintah tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya kaum buruh, maka sudah kewajiban rakyat maupun buruh untuk mengganti pemerintahnya. Ya. Itu dicamkan teman-teman. Jadi mulailah fokus, mulailah melihat bahwa akar masalah ini adalah pemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional sumber masalah hari ini. Ya. Karena kepemimpinan nasional melahirkan undang-undang haram jadah, undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja, undang-undang itulah. Sebenarnya yang dimaksud abang nih buruh yang mana ya? Buruh juga tahu ketika gajinya kecil mereka bakal turun ke jalan tanpa dikasih tahu. Buruh juga tahu mana ada udang di balik batu, itu buruh juga tahu gitu tujuannya demo buat apa ya? Alibi netral. Gila disebut Bu dukung siapa? 01. Ada aja ya Nick. Tenang Pak Jokowi, masih banyak yang cinta sama Bapak. Kenapa nih? Sumber segala sumber masalah. Oke. Ini ya bannernya ya. Jokowi mundur katanya. Yang demo orangnya ini lagi kagak ada bosen-bosennya. Berapa konten gua ngebahas dia. Oke lanjut next. Tarwiyah mana ya teman-teman? Nggak ada ya di sini. Rame banget dia demonya. Sumpah gue nggak lihat mahasiswa di sini teman-teman. Udah pada capek semua. Iya ada yang sholat.
merasa ingin berkuasa di suatu kekuasaan. Saya di sini hadir sebagai tanggung jawab moral sebagai anak bangsa. Jiwaku untuk negeri. Kalau dibuka nyawaku, kalau merah apa yang di dadaku hanya merah putih. Mereka, lawan, kecil itu Jokowi. Sembilan apaan kita jatuhkan itu Soeharto. Apa lagi itu Jokowi? Kecil. Lawan. Ini ngapain sih? Tahu gue ya teman-teman, kalau demo yang lain ikut bersuara, ini yang demo cuma dari satu sumber doang, yang lainnya ada yang sholat, ada yang duduk, ada yang makan, ada yang nonton, ada yang rekam. Tapi emang nggak bisa kita salahi sih, karena emang yang demo-demo ini orang-orang yang udah berumur semua ya. Dan gue bingung, gue kagak lihat tuh namanya mahasiswa yang mana ya. Aduh, kemarin digember-gemberkan ya saat gue nge-reaction tuh di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton dulu. Mereka itu menggember-gemberkan bahwasannya kita bakal mengajak mahasiswa buat ikut demo di tanggal 5. Ternyata nggak ada. Next. Dibakar loh. Jokowi dibakar. Presiden itu wah. Sambil musiknya disiapin ya. Yang meriah. Hebat kali ibu ini. Hebat kali, ku tengok-tengok ya dia. Berani kali. Seorang presiden pengen dibakar sama dia. Oke, next. Astagfirullah, sadar Pak. Pecit putih, inget Pak. Kenapa tuh? Biang kerok. Ini harus diputupkan dari negeri ini. Setuju nggak? Ujung-ujungnya takdir ya. Jangan sampai hidup. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan. Semakin miskin, semakin carut Pak orang ini. Ini. Allah Akbar. Sallu ala Muhammad. Serem kali ya Bapak ini. Kita masuk ke komentar aja teman-teman. Kayaknya lebih baik kritik atau demo kayak gini emang harus diculik dan ditandai orangnya. Nggak ada takut-takutnya sama presiden. Oh iya, saya pun takut dengan presiden. Untung aja Jokowi baik loh teman-teman. Bahkan Jokowi pernah muncul video seperti ini nih. Lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun. Tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Wih, di presiden aja kangen di demo. Nggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Yang pasti saya suruh masuk terus. Oh, pantas ya, kita jarang banget semenjak Jokowi menjabat, kita jarang ngelihat berita tentang demo ya. Pantas ya. Cuma sekarang aja nih ya, karena pilihannya kalah, demo yang dituntut Jokowi, padahal Jokowi gak tahu apa-apa ya hasil dari pemungutan suara. Aduh. Next. Ini guys, ternyata 285 anggota DPR absen dari pembukaan rapat paripurna di tengah riuh isu hak angket. Meja DPR aja pada kosong semua ya. Ya oke, kita lihat. Ini pada kosong sih. Ya, sebanyak 285 anggota DPR dinyatakan tidak hadir dalam pembukaan rapat paripurna. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Caimin pun menjadi dua di antara ratusan anggota yang absen. Tumben Puan Maharani gak ada sama Caimin. Oh, next. Oh, ini ya Caimin ya. Ada rapat tersebut digelar di tengah desaknya penggunaan hak angket.
pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hanya ada 3 pimpinan yang menghadiri rapat ya. Nih 3 orangnya nih. Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa anggota DPR hadir secara fisik sebesar 28,5% dari total keseluruhan. Tepatnya hanya ada 164 orang yang hadir. Wih, dikit banget, 28%. Sedangkan 126 lainnya sudah menyampaikan izin untuk tidak hadir secara langsung, sehingga total anggota DPR yang mengikuti jalannya pembukaan rapat paripurna ada 290. Ini kok bisa kompak nih 126 orang nih. Banyak kali ya, aku tengok-tengok next. Di sini ada fraksi dari PKS. Berarti kalau PKS pendukung 01 ya. Oke, kita dengerin seperti apa. Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan kita cepetin DPR, aja ya. Bapak Ibu anggota, untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Lah ya. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh tinggal diam. Jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita masuk ke komentar dulu ya. Lulu Nur Hamidan nggak jadi lagi. Kenapa berita ini tidak ditampilkan di televisi? Habis berapa kemarin, Bu? Jujur ya, Bu. Mantap, Bu, telah mewakili suara rakyat dan hati rakyat. Wih, di komennya adem nih, banyak yang setuju ya. Next. Tadi kita udah dengar dari tim suksesnya 03, sekarang kita ke 01. Ya, nah denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tuh, Pak? Oke, itu cepetin aja ya. Terlalu bertele-tele. Om Swastiastu. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Saya ucapkan selamat. Bagi yang katanya nggak boleh ngucapin selamat sampai KPU selesai ngitung. Ini dari kadernya PDIP sendiri ngucapin selamat presiden ya. Tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan. Oke, cepet lah. Kalangan rohaniwan, menyerukan hal-hal yang perlu kita
cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada bertele-tele banget ya pelaksanaan pemilu kemarin. Ya ini pendapat Arya ternyata nggak beda jauh sama sebelah gitu ya. Panjang banget bicaranya, muter-muter. Gue suka pusing kalau dengerin DPR ngomongnya. Dan kita lihat hasilnya kayak gimana teman-teman. Jadi dari usulan hak angket, kecurangan pemilu tak direspon, pimpinan DPR di rapat paripurna. Dasko ada mekanismenya. Nah jadi intinya sih dari mereka, dari PKS sudah ngajuin, terus PDIP udah ngajuin, ya balik lagi masih ditolak ya. Tidak direspon, bukan ditolak ya, tidak direspon. Udah biarin aja nih. Ya inilah ya. Jadi mereka tuh udah nanya, tapi karena emang belum waktunya, jadi ya udah. Ya inilah ya. Ya udah guys, BTW videonya kayak gini aja ya. Ya simpel-simpel aja, kita udah lihat demonya kayak gimana, cukup barbar banget. Dan katanya di tanggal 5 bakal ada mahasiswa di video sebelumnya. Kita tidak lihat tuh mahasiswa. Atau mahasiswanya lagi nyamar jadi wartawan. Ya, gue Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata ataupun salah-salah kata-kata penyebutan ataupun ada yang tersinggung dari video gue selalu minta maaf temen ya, karena atas ketidaksadaran gue ngucapin. Ya, gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.